Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Baik, anak-anak sekalian, mari kita bahas terkait dengan hukum puasa bagi yang uzur. Bagi siapa saja yang uzur yang boleh tidak melakukan puasa. Makna uzur syar'i adalah uzur atau alasan yang dibenarkan secara syariat sebagai kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi uzur adalah sebuah alasan yang dibenarkan secara syariat. Ada hal yang tidak dibenarkan syariat, yang mereka berpuasa, tidak berpuasa tanpa ada alasan-alasan sesuai dengan syariat. Nah, ada beberapa hal yang menjadi macam-macam uzur, yaitu yang pertama karena safar. Safar adalah bepergian jauh yang jarak perjalanannya sama dengan jarak yang membolehkan qasar salat atau sekitar 85 kilo bagi orang musafir melakukan perjalanan jauh. Boleh dia tidak berpuasa namun diwajibkan mengqadanya atau menggantinya di hari lain berdasarkan firman Allah yang artinya, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak apa yang dia tinggalkan pada hari-hari lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi orang yang safar itu boleh tidak berpuasa karena perjalanan jauh, jaraknya kurang lebih 85 kilo. Nah, sebagaimana juga yang ini kan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka, dan yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Maka berpendapat siapa yang merasa memiliki kekuatan lalu ia berpuasa, maka ia itu bagus. Dan bagi yang tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Apabila kamu berpuasa itu lebih bagus. Safar yang diberikan keringanan disyaratkan sebagai berikut. 1. Jarak safarnya sejauh yang dibolehkan mengqasar salat. Tidak ada keinginan dari safarnya untuk menetap bertempat tinggal. Safarnya bukan untuk berbuat maksiat, akan tetapi tujuan harus benar. Menurut pendapat jumhur, kebanyakan ulama, karena berbuka adalah sesuatu keringanan. Kemudian keringanan dalam safar tidak berlaku lagi karena dua hal. Apa saja? Pertama, ketika musafir kembali pulang ke negaranya sampai dan sudah menetap. Kedua, ketika musafir berniat tinggal seterusnya di tempat tujuan atau dalam jangka waktu tertentu di suatu tempat yang ia tempati. Yang kedua, yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa karena sakit. Seorang muslim yang sakit di bulan Ramadan, jika dia merasa tidak mampu, maka boleh untuk tidak berpuasa. Dalam masalah sakit dikelompokkan menjadi dua. Orang yang sakit ada dalam harapan bisa sembuh seperti demam biasa, maka wajib mengqada puasanya. Dua orang yang sakit dan tidak harapan sembuh seperti orang yang sakit karena lalu lanjut usia dan berbaring dalam waktu yang lama, maka ia membayar fidyah dengan memberi makan satu porsi makanan kepada orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Kemudian yang ketiga, wanita yang hamil atau menyusui. Wanita yang hamil jika ia khawatir atas keselamatan janinnya atau merasa tidak mampu berpuasa, maka diberikan keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Namun diwajibkan baginya mengqada puasanya di waktu yang lain. Dikiaskan dengan orang yang sakit, demikian juga dengan wanita yang sedang menyusui. Di antara dalil dispensasi berbuka puasa kedua wanita hamil dan menyusui adalah hadis Anas bin Malik Al-Kabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dan setengah salat bagi musafir, dan dia juga menggugurkan kewajiban berpuasa saat itu juga bagi wanita hamil atau menyusui. Dalam redaksi yang lain dari wanita yang mengandung yang menyusui. Namun sebagian ulama mewajibkan bagi yang qada membayar fidyah sekaligus dengan alasan bahwa ketidakmampuan tidak hanya disebabkan fisik lemah, melainkan juga disebabkan kekhawatirannya atas kesehatan janinnya.
maka dia diwajibkan mengqada disebabkan oleh fisiknya yang lemah, sama dengan orang yang sakit. Sementara ia juga diwajibkan bayar fidyah disebabkan karena kekhawatiran atas keselamatan janinnya. Allah tidak pernah mewajibkan qada dan pendapat yang lain, melainkan cukup dengan hanya membayar fidyah. Orang jompo dan lanjut usia salah satu sebab membolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan syarat ia tidak mampu melakukan puasa disebabkan fisiknya terlalu lemah atau ada penyakit yang menghalanginya. Melakukan puasa, namun jika fisiknya masih kuat dan mampu untuk berpuasa, maka ia tetap wajib berpuasa. Namun saat ia tidak mampu, maka sebaiknya ia tidak berpuasa dan ia wajib membayar fidyah. Hal itu berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 184, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu membayar makan orang miskin. Berkata Al-Atha, aku mendengar Abu Abbas mengomentari tentang ayat tersebut. Dia berkata ayat tersebut tidak mansyuh, tidak dihapus hukumnya, melainkan berlaku bagi orang tua renta, bagi laki dan wanita saat ia tidak mampu untuk berpuasa. Maka ia mengganti puasanya dengan memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang ia tinggalkan. 5. Kehausan dan kelaparan yang melampaui batas. Seseorang yang berpuasa di tengah puasanya ia merasa kelaparan atau kehausan yang sangat, maka ia dibolehkan membatalkan puasanya dan diwajibkan mengqadanya. Dikiaskan dengan orang yang sakit serta berdasarkan kaidah fikih, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian pemaksaan adalah orang lain memaksa seorang untuk melakukan sesuatu tanpa dia inginkan disertai dengan ancaman. Artinya misalnya, kamu harus buka puasa, kalau kamu nggak buka puasa, kamu akan saya bunuh atau saya celakakan anggota keluargamu. Maka dia boleh